Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Landasan Yuridis Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu landasan ideal dan konstitusional. Di sini saya tidak sendiri, ada Eis Risma dan juga Rizal Akbar Fatur Rahman, yang dimana Rizal Akbar tidak bisa ikut mengikuti video kali ini. Yang pertama, orientasi umum akan dipaparkan oleh Eis Risma. Untuk yang pertama adalah orientasi umum. Yang pertama, batasan landasan yuridis sistem pendidikan nasional Indonesia seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik tolak sistem pendidikan nasional. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 1945. A. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar ada ketentuan tertinggi. Yang kedua, ketetapan MPR yang dilaksanakan dengan undang-undang dan dilaksanakan juga dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, undang-undang untuk dilaksanakan undang-undang dasar atau ketetapan MPR. Yang keempat, peraturan pemerintah, aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Yang kelima, keputusan Presiden bersifat khusus enabling untuk melaksanakan undang-undang dasar yang bersangkutan ketetapan MPR dalam bidang eksekutif peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan pelaksanaan lainnya, peraturan menteri, instruksi materi dan lain-lainnya. B. Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis SPNI. Yang pertama ada Pancasila sebagai landasan ideal. Yang A. Sebagai ideologi negara seperangkat kepercayaan, nilai dan norma mengatur tingkah laku dalam bernegara dalam pemerintahan negara. B. Sektor dalam pemerintahan negara Republik Indonesia memiliki segenap kehidupan bangsa. C. Pancasila. D. Pancasila disebut dasar sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua, pasal-pasal Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. A. Pasal 3 ayat 1. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. B. Pasal 31 ayat 2. Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, Pasal 32, kebudayaan nasional, ajar sistem pendidikan nasional. C. Ketetapan MPR sebagai landasan yuridis SPNI. Yang pertama, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, MPR No. 2 MPR 1993 tentang garis-garis besar haluan negara secara garis besar merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan nasional. D. Undang-undang sebagai landasan yuridis SPNI. Yang pertama, rujukan yuridis. A. Rujukan teknis. Yang kedua, Pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, Pasal 20 ayat 1. B. Rujukan material. Yang pertama, Pasal 31 Undang-Undang 1945. Yang kedua, latar belakang perlunya Undang-Undang Nomor 2 1989. Yang pertama, Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional diatur oleh undang-undang. B. Pembangunan nasional di bidang pendidikan mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
adil dan makmur. 3. Tentang pokok pendidikan nasional Pancasila disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan perkembangan pendidikan nasional sebagai sistem. Yang ketiga, ketentuan umum. A. Pendidikan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. B. Pendidikan nasional. C. Sistem pendidikan nasional. D. Jenis-jenis pendidikan. E. Jenjang pendidikan. F. Peserta didik. G. Tentang kependidikan. H. Tenaga pendidikan. I. Kurikulum. J. Sumber daya pendidikan. Yang keempat, satuan, jalur, dan jenis pendidikan ada. Satuan pendidikan pasal 9. Yang pertama, menyelenggarakan belajar mengajar di sekolah atau di luar sekolah. Yang kedua, berjenjang dan berkesinambungan. Yang ketiga, luar sekolah seperti kelompok belajar dan kursus. B. Jalur pendidikan pasal 10. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. 2. Dilaksanakan di sekolah. 3. Luar sekolah. 4. Pendidikan keluarga. C. Jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum. Yang kedua pendidikan kejuruan. Yang ketiga pendidikan luar biasa. Yang keempat pendidikan kedinasan. Yang kelima pendidikan keagamaan. Yang keenam pendidikan akademik. Dan yang ketujuh pendidikan profesional. Yang kelima ada jenjang pendidikan. A. Jenjang pendidikan dasar untuk membangun sikap, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Warga berumur 6 tahun, warga negara berumur 7 tahun wajib mengikuti pendidikan sekolah dasar sampai tamat. Yang B. Pendidikan menengah untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar, berhak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. C. Pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan tinggi untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional. Yang kedua, satuan pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Yang ketiga, akademik. Yang keempat, politeknik. Yang kelima, sekolah tinggi. Yang keenam, institut. Dan yang ketujuh, universitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Saskia. Lalu yang keenam ada peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis SPMI. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pelaksanaan undang-undang memerlukan 16 macam peraturan pemerintah. Antara lain, yang pertama ada pasal 8 ayat 3, yang kedua ada pasal 10 ayat 5, dan yang ketiga ada pasal 2 ayat 9, dan keempat ada pasal 12 ayat 3, dan kelima ada pasal 13 ayat 2, dan keenam ada pasal 14 ayat 3, dan ketujuh ada pasal 15 ayat 4, dan kedelapan ada pasal 16 ayat 8. Lalu ada pasal 18 ayat 9 dan pasal 21 ayat 3, pasal 22 ayat 3, pasal 28 ayat 4, pasal 29 ayat 2, pasal 32 ayat 4, dan pasal 47 ayat 3. Terakhir ada pasal 54 ayat 5. Lalu masih dalam peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis SPMI. Yang kedua ada beberapa peraturan tentang pendidikan, yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991
sekolah luar biasa. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Dan ada yang ke F, yaitu Keputusan Presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan SPNI. Yang pertama ada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, yang dimana dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan. Yang pertama ada pendidikan dan latihan, yaitu segala usaha untuk membina dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, yaitu dengan pasal 1. Kedua ada latihan, bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, yaitu pasal 2. Ketiga ada ruang lingkup, di mana pembinaan, latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri oleh Menteri Tenaga Kerja, transmigran dan kooperasi, yaitu pasal 6 ayat 2. Terakhir ada ruang lingkup juga, yaitu di mana pembinaan pendidik dan latihan khusus pegawai negeri oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara, yaitu pasal 6 ayat 3. Dan masih F, yaitu Keputusan Presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan SPNI. Yang masih lanjutan tadi, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menetapkan pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, yaitu pasal 7 ayat 1. Dan ada juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menyusun rencana 5 tahun pembinaan dan pendidikan latihan secara menyeluruh, pasal 7 ayat 2. Lanjut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan pembakuan di bidang pendidikan dan latihan, yaitu pasal 7 ayat 3. Ada juga pendidikan umum, di mana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yaitu pasal 1 lampiran 2. Dan terakhir, pendidikan kejuruan, pendidikan yang mempersiapkan peserta yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kejuruannya. Dan latihan keahlian, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, di mana itu ada dalam pasal 1 lampiran 3. Ada juga latihan kejuruan, bagaimana bagian pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pekerjaan taraf lebih rendah dari ketata laksanaan, yaitu ada dalam pasal 1 lampiran 3. Ada juga pendidikan pegawai negeri, di mana untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai tuntunan jabatan, di mana ada dalam pasal 2 lampiran 3. Dan yang terakhir ada latihan pegawai negeri, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai tuntunan pekerjaan, yaitu pasal 3 lampiran 4. Masih lanjut, yaitu ada ruang lingkup, pendidikan dan latihan pegawai negeri, di mana ada dibagi 2, yaitu bidang teknis fungsional dan bidang administrasi. Yang pertama, bidang teknis fungsional, yaitu menyangkut bidang teknis sesuai tugas pokok instansi. Kedua, bidang administrasi, yaitu administrasi umum, manajemen, administrasi bidang pembangunan. Nah, yang kedua, ada Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975 tentang susunan organisasi departemen, yang dimana
ada tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaannya, yaitu sebagai tugas umum dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang dimana ada dalam pasal 1 lampiran X11. Dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Menteri, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Menengah Tinggi, Luar Biasa, Olahraga dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, pusat instansi vertikal di wilayah. Lanjut, yang G ada keputusan Menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan SPNI, yang dimana beberapa keputusan Menteri yang memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang dimana ada keputusan Menteri Nomor 0487-1992 tentang Taman Kanak-kanak, dan ada juga keputusan Menteri Nomor 0487-U-1992 di mana tentang sekolah dasar. Ketiga, ada keputusan Menteri Nomor 054-U-1992 tentang sekolah lanjutan tingkat pertama. Dan keempat, ada keputusan Menteri Nomor 0489-U-1992 tentang sekolah menengah umum. Dan ada juga keputusan Menteri Nomor 0490-U-1992 yang dimana tentang sekolah menengah kejuruan. Lanjut, ada keputusan Menteri Nomor 0491-U-1992 tentang pendidikan luar biasa. Ada juga keputusan Menteri Nomor 060-U-1993 yaitu tentang kurikulum pendidikan dasar. Dan ada juga keputusan Menteri Nomor 061-U-1993 tentang kurikulum setengah menengah umum. Dan yang terakhir ada keputusan Menteri Nomor 080-U-1993 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan. Lanjut, yang H ada instruksi Menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan SPNI, yang dimana yang ke-1 ada instruksi Menteri Nomor 3/U-1987, di mana dia tentang pedoman pelaksanaan pengawasan atasan langsung di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada instruksi Menteri Nomor 3/U-1990 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan Mendikbud Nomor 0668-U-1989 tentang sistem dan mekanisme pengelolaan terpadu sumber daya lingkungan Kemdikbud. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya landasan ideal Pancasila memberikan arah nilai dan tujuan pendidikan, sedangkan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Keduanya menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia. Terima kasih. Sekian video pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.